Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Harapannya anak-anak semua dalam keadaan yang sehat. Ya, jumpa lagi dengan Kristi dalam pelajaran matematika. Nah, anak-anak, pada pertemuan saat ini, materi yang akan kita pelajari adalah pecahan. Dan khususnya kita akan membahas tentang mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal dan sebaliknya mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Ya, sekarang kita masuk pada bagian yang pertama yang akan kita bahas, yaitu mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Anak-anak, dalam mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal, itu dapat kita lakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, dengan mengubah penyebut menjadi per 10, atau per 100, atau per 1000, dan seterusnya. Sedangkan cara yang kedua yang dapat kita lakukan adalah dengan membagi pembilang dan penyebut menggunakan cara pembagian bersusun. Oke, untuk lebih memahaminya, Mem akan langsung menjelaskan dengan contoh-contoh yang akan membahas pada saat ini. Contoh yang pertama, bentuk desimal dari 3/5 adalah titik-titik. Jadi anak-anak di sini kita melihat ada pecahan biasa yaitu 3/5 yang akan kita ubah ke pecahan desimal. Yang pertama Mem akan menggunakan cara yang pertama yaitu mengubah penyebutnya menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000 dan seterusnya. Di mana anak-anak jika pecahan biasa itu berpenyebut 10, berarti untuk pecahan desimalnya ada satu angka di belakang koma. Jika pecahan biasa itu kita ubah menjadi berpenyebut 100, berarti untuk pecahan desimalnya ada dua angka di belakang koma. Dan selanjutnya ya, jika per 1000 berarti 3 angka di belakang koma. Nah, anak-anak di sini kita melihat pecahan 3/5. Perlu juga diingat bahwa dalam mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal, yang perlu kita perhatikan adalah penyebutnya. Kenapa kita perlu memperhatikan penyebutnya? Karena yang akan kita ubah adalah penyebut dari pecahan tersebut. Oke, mari kita melihat untuk pecahan 3/5 ini. Penyebutnya 5. Apakah 5 bisa kita ubah ke 10? Nah, kita pikirkan. Adakah bilangan yang jika dikali 5 hasilnya 10? Oh, ada ya, yaitu 2. Ya, berarti 5 ini bisa kita ubah ke pecahan yang berpenyebut 10. Ya, dan karena penyebut sudah kita kalikan dengan 2, maka pembilang juga kita kalikan dengan 2. Ya, kemudian kita tentukan hasilnya, kita kalikan. 3 dikali 2 hasilnya 6. Nah, di sini kita melihat pecahan 6/10. Nah, 6/10 ini kalau kita ubah ke pecahan desimal, jadi perhatikan lagi bahwa untuk penyebut 10 ada satu angka di belakang koma. Sehingga 6/10 ini bentuk desimalnya kita dapat tuliskan 0,6. Jadi anak-anak, bentuk desimal dari 3/5 adalah 0,6. Oke. Selanjutnya, ya, masih soal yang sama. Kita akan coba selesaikan dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu membagi pembilang dengan penyebut menggunakan cara bersusun. Ya, bentuk desimal dari 3/5. Kita cari dengan cara bersusun.
3/5 anak-anak itu sama dengan 3 dibagi 5. Ya, pembilang dibagi penyebut, 3 dibagi 5. Jadi cara bersusunnya kita dapat tuliskan 3 di dalam ya, 3 dibagi 5. Nah, kita lihat apakah 3 bisa dibagi 5? Tentunya tidak bisa. Kenapa? Karena 3 lebih kecil dari 5. Ya, sehingga karena 3 tidak bisa dibagi 5, kita tuliskan 0 di atas. Kemudian kita kalikan ya. 0 dikali 5. 0 dikali 5 hasilnya 0. Selanjutnya kita kurangkan. 3 dikurangi 0, 3. Ya, 3 ini hasil pengurangannya ya. Tidak bisa lagi kita bahagi 5 kemudian kita tuliskan 0. Ya, jadi caranya adalah kita tambahkan koma di atas, kemudian kita taruh 0 di belakang 3. Jadi ini menjadi 30. Kemudian kita pikirkan, 30 dibagi 5 apakah bisa? Ya, tentunya bisa, karena 30 sudah lebih besar dari 5. Sekarang kita pikir, 30 dibagi 5 berapa kali bisa? Atau sebaliknya, kita pikirkan 5 dikali berapa yang hasilnya 30. Ya, yang pasti hasilnya tidak boleh lebih dari 30 ya. Tentunya 5 dikali 6. Ya, jadi kita tuliskan di atas sini 6. Ya, 30 bahagi 5, 6. Kita tulis 6 di atas sini. Kemudian kita kalikan ya. 6 dikali 5, 30 hasilnya kita tulis di bawahnya. Ya, 30 dikurang 30 hasilnya 0. Jadi 3 dibagi 5, 0,6. Sehingga anak-anak bentuk desimal dari 3/5 adalah 0,6. Jadi di sini kita melihat bahwa untuk cara pertama tadi yang telah kita selesaikan maupun cara kedua hasilnya sama ya. Jadi anak-anak dalam menyelesaikan soal mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal, anak-anak mau gunakan cara pertama ataupun cara kedua bisa hasilnya sama. Oke, untuk mungkin bisa lebih memahaminya, anak-anak menambahkan satu contoh lagi. Contoh yang kedua, dan untuk contoh yang kedua ini Mem akan gunakan cara yang pertama ya. Jadi kita akan cari bentuk desimal dari 17/20. Ya, ketentuannya sama dengan cara yang pertama tadi. Ya, kita akan mengubah penyebutnya ya menjadi per 10, per 100 atau per 1000. Sekarang perhatikan penyebut untuk soal yang kedua ini. Penyebutnya adalah 20. Mari kita pikirkan bersama. 20 dikali berapa dapat 10? Tentunya 20 ini tidak bisa kita ubah ya menjadi 10. Ya. Oke. Selanjutnya kita lihat. 20 dikali berapa dapat 100? Ada ya. 20 yaitu dikali 5. Berarti kita ubah 20 ini ke penyebutnya menjadi 100 ya. Ya, 20 dikali 5. Jadi karena penyebutnya sudah dikali 5, pembilangnya juga kita kali 5. Baru kita tentukan hasilnya. 17 dikali 5, 85. Jadi 85 per 100. Bentuk desimalnya, ingat per 100, berarti ada 2 angka di belakang koma. Jadi 85 per 100 dapat kita tulis bentuk desimalnya yaitu 0,85. Jadi anak-anak, bentuk desimal dari 17/20 adalah 0,85. Jadi 0,85. Oke, untuk cara kedua, anak-anak bisa mencobanya ya, mencobanya sendiri. Anak-anak silakan cari bentuk desimalnya 17/20 dengan menggunakan
cara yang kedua. Anak-anak praktekkan sendiri, cari sendiri ya. Oke. Selanjutnya pindah pada pembahasan yang kedua tentang mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Oke, untuk mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa, caranya adalah dengan kita mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa. Jadi pecahan biasa per 10, per 100 atau per 1000. Selanjutnya baru kita sederhanakan jika pecahan itu masih bisa disederhanakan. Kecuali sudah tidak bisa disederhanakan, berarti kita tidak perlu sederhanakan lagi. Ya, jadi anak-anak kita kembali mengingat ya untuk pecahan desimal. Kalau ada satu angka di belakang koma, berarti kita ubah menjadi per 10, 2 angka di belakang koma per 100, 3 angka di belakang koma per 1000. Ya, mari kita melihat contoh berikut ya. Bentuk pecahan biasa dari 0,16 adalah titik-titik. Jadi sekarang kita akan mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Nah, anak-anak 0,16. 0,16 di sini kita melihat ada 2 angka di belakang koma, yaitu 1 dan 6. Karena ada 2 angka di belakang koma, berarti ini kita ubah nanti menjadi pecahan biasa berpenyebut 100. 0,16 menjadi 16 per 100. Nah, 16 per 100 ini kita melihat apakah masih bisa kita sederhanakan? Tentunya bisa ya anak-anak. Nah, mau mengingatkan kembali untuk menyederhanakan pecahan ya. Jadi sebenarnya dalam menyederhanakan pecahan, untuk mendapatkan hasil yang paling sederhana, caranya adalah dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, yaitu FPB-nya, supaya hasilnya paling sederhana. Tetapi anak-anak bisa juga ya langsung membaginya dengan angka yang sama atau bilangan yang sama dengan anak-anak memikirkan ya bilangan berapa yang habis dibahagi 16 dan juga habis dibahagi 100. Ya. Yang habis dibahagi 16 dan 100 tentunya bukan 1 ya. Kita pikirkan ada 2 dan bisa juga 4. Di sini supaya mendapatkan hasil yang paling sederhana, anak-anak mengambil angka yang besar. Jadi di antara 2 dan 4, anak-anak ambil 4 supaya hasilnya bisa paling sederhana. Jadi kita langsung bagikan 16 dibahagi 4 dan 100 bagi 4. Jadi pembilang dan penyebut kita bagi dengan bilangan yang sama. Oke, kita cari 16 dibahagi 4, hasilnya 4. Dan 100 dibahagi 4, hasilnya 25. Ya. Nah, 4 per 25 ini sudah paling sederhana. Ya, jadi tidak perlu disederhanakan lagi. Jadi anak-anak bentuk pecahan biasa dari 0,16 adalah 4 per 25. Oke, anak-anak, demikianlah untuk pembahasan pada saat ini. Mem sampaikan terima kasih atas perhatian dari anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati.